COVID-19, virus kecil yang sangat mematikan. Karena mudah dan cepatnya penyebaran virus ini, COVID-19 telah mewabah di seluruh belahan bumi. Karena dampaknya yang sangat mematikan dan semakin bertambahnya korban jiwa setiap harinya, pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan untuk menanganinya. Di antaranya yaitu kebijakan untuk social distancing dan juga work from home. Kebijakan ini membuat risau pekerjaan sektor konstruksi. Karena apa? Dengan adanya kebijakan ini membuat banyak kerugian. Di antaranya itu kerugian waktu, kerugian keuangan, dan juga kerugian pekerja. Apabila pembangunan harus dihentikan, banyak waktu yang terbuang dan kapan selesai dari pembangunan ini? Begitu pula dengan keuangan, siapakah yang akan menanggung kerugian ini? Dan juga bagaimana nasib para pekerja nantinya? Maka dari itu, saya sebagai seorang HSE perusahaan Cipta Buana tidak menutup kemungkinan untuk menutup mata dengan adanya kondisi ini. Dengan begitu, pembangunan harus tetap dilanjutkan dan saya pun harus membuat kebijakan untuk keselamatan para pekerja. Nah, bagaimana kebijakan yang akan saya buat nantinya? Simak video berikut ini. Dengan adanya COVID-19 ini, pekerjaan di sektor konstruksi harus tetap dijalankan. Nah, beberapa pengendalian yang diterapkan di PT Cipta Buana ini sebagai berikut. Langkah pertama yaitu dengan pembuatan mes pekerja. Pembuatan mes pekerja ini dengan tujuan untuk menaati peraturan pemerintah tentang adanya work from home dan juga physical distancing, yang mana semua pekerja harus bekerja dari rumah dan semua kegiatan masyarakat harus dibatasi dengan jarak minimal 1-2 meter. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka PT Cipta Buana memberikan kebijakan yaitu dengan pembuatan mes tenaga kerja, di mana mes ini terletak di lokasi proyek didirikan, yang mana lokasi ini berada di satu wilayah sehingga semua pekerja tidak perlu kembali ke rumah masing-masing setelah selesai bekerja. Dan dengan ini, kebijakan ini dibuat untuk meminimalisir physical distancing dari pekerja itu sendiri, sehingga pekerja tetap berada pada kondisi aman dan bisa bekerja seperti biasanya. Pembuatan mes tenaga kerja ini tetap dilengkapi dengan kebutuhan sehari-hari, mulai dari kebutuhan pangan, kebutuhan listrik, dan sebagainya, sehingga para pekerja tidak perlu keluar dari wilayah proyek. Dengan begitu, pekerja tetap bisa melanjutkan pekerjaannya tanpa adanya gangguan physical distancing. Dan juga dengan ini, kami dari PT Cipta Buana memastikan keadaan pekerjanya bebas dari virus corona. Langkah selanjutnya yaitu penyediaan nutrisi pekerja. Mengimbangi dengan adanya kebijakan pembuatan mes pekerja, maka nutrisi pekerja pun harus tetap diberikan. Nutrisi gizi seimbang harus diberikan kepada seluruh pekerja sehingga pekerja tetap bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Tidak hanya pemenuhan gizi seimbang, kebutuhan konsumsi yang dibutuhkan pekerja pun ditingkatkan di tingkat rempah-rempah. Semua kebutuhan rempah-rempah dari pekerja pun tetap disediakan, mengingat anjuran dari Kemenkes untuk penyediaan makanan-makanan yang mana kebal terhadap virus corona itu sendiri. Untuk langkah selanjutnya yaitu penyediaan masker. Seperti yang kita ketahui, 80% penyebaran virus corona yaitu melalui air liur ketika kita sedang berbicara. Nah, maka dari itu penyediaan masker disediakan di PT Cipta Buana ini, yang mana masker ini akan digunakan semua pihak, baik itu pekerja maupun pihak pimpinan yang berada di wilayah proyek. Penyediaan masker ini berbeda dengan masker biasanya. Masker di sini kita menyediakan masker yang mana bisa dilihat ataupun transparan. Tidak seperti masker pada biasanya, yaitu masker yang tertutup. Hal ini dikarenakan apa? Kita tahu bahwa wilayah proyek ataupun wilayah pembangunan memiliki tingkat kebisingan yang tinggi. Nah, agar tetap memperhatikan APD yang kita pakai dan terjalinnya komunikasi yang tepat dan menghilangkan misunderstanding, maka kita buat masker yang mana bisa terlihat mulut kita, sehingga ketika seseorang berbicara dan kita memiliki pendengaran yang kurang jelas, kita tetap bisa menangkap apa yang sedang lawan bicara katakan, sehingga
masker ini akan lebih efektif apabila kita gunakan di wilayah konstruksi. Seperti itu. Dan untuk semua pihak yang ada pada pekerjaan konstruksi bisa dihimbau untuk menggunakan masker ini. Tidak hanya pekerja pada pekerjaan berat saja. Untuk langkah keempat, yaitu penyediaan tempat cuci tangan. Seperti himbauan dari pemerintah, tangan merupakan penyebaran virus corona yang sangat ampuh, sehingga kita juga harus menyediakan tempat cuci tangan untuk membunuh kuman-kuman yang ada di tangan kita. Nah, penyediaan tempat cuci tangan ini tersebar di seluruh area konstruksi, dan tempat cuci tangan ini bisa diakses oleh semua orang, baik itu dari untuk pekerja ataupun dari supervisor ataupun pihak pimpinan. Tidak hanya di tempat kerja, tempat cuci tangan ini juga tersedia di mes pekerja, dan jumlah penyediaan tempat cuci tangan ini sangat banyak, sehingga tidak ada alasan bagi pekerja untuk tidak bisa mencuci tangan. Di tempat cuci tangan juga dilengkapi dengan himbauan ataupun tata cara bagaimana cara mencuci tangan yang benar, dan juga dilengkapi dengan sabun cuci tangan. Dan langkah yang kelima yang diambil yaitu membuat kebijakan terkait dengan COVID-19. Nah, apa saja sih yang ada di PT Cita Buana? Kebijakan pertama yaitu pekerja dilarang meninggalkan area proyek dan mes. Karena pekerja telah disediakan mes, maka selesai bekerja, pekerja bisa langsung kembali ke mes masing-masing tanpa keluar dari wilayah proyek. Mengingat lokasi mes dan juga pembangunan sangat dekat dan bisa dibilang terhitung dalam satu lokasi. Yang kedua yaitu lokasi proyek terpasang tanda steril area atau tertulis lockdown wilayah proyek, sehingga semua aktivitas hanya dilakukan di dalam dan seluruh pekerja dilarang untuk keluar proyek tanpa adanya izin. Untuk kebijakan yang ketiga yaitu keluar masuk kendaraan proyek melalui penyemprotan desinfektan. Di pintu utama proyek akan dipasang desinfektan otomatis yang mana setiap terdeteksi benda ataupun orang ataupun kendaraan yang melintasi, maka desinfektan akan tersemprotkan secara alami. Yang selanjutnya yaitu setiap pihak yang berkepentingan mendesak untuk masuk ke lokasi proyek harus mengikuti protokol pencegahan COVID-19 yang diterapkan di PT Cita Buana. Selanjutnya yaitu semua yang berada di lokasi proyek tetap harus memperhatikan physical distancing, kecuali untuk pekerjaan yang tidak bisa dilakukan physical distancing seperti pada saat pekerjaan pembangunan, yang mana pekerjaan itu tidak bisa dilakukan oleh satu ataupun dua orang. Selanjutnya yaitu pemasangan poster waspada corona. Pemasangan poster ini berada di berbagai tempat lokasi pemasangan. Hal ini dilakukan supaya seluruh pekerja tetap mengingat adanya himbauan tersebut dan seluruh pekerja tetap berhati-hati. Dan yang terpenting yaitu semua pihak wajib mematuhi himbauan dan juga regulasi yang ada. Nah, dengan adanya kebijakan ini, lalu bagaimana dampak yang akan diterima? Nah, dampak pertama yang akan terasa yaitu pembangunan akan berlanjut, karena dengan adanya kebijakan ini pembangunan dapat dilanjutkan. Yang kedua, pekerja akan selamat dari ancaman coronavirus ataupun bahaya lainnya. Nah, setelah itu maka proyek akan selesai tepat pada waktunya. Nah, ketika proyek selesai tepat pada waktunya, kerugian dapat diminimalisir dan nilai kerugian akan menurun. Nah, ketika kerugian menurun, maka pelanggan akan memiliki kepuasan tersendiri. Seperti yang kita tahu, apabila pelanggan memiliki kepuasan, maka kontraktor akan memiliki benefit dan nilai tersendiri. Nah, tidak hanya memiliki dampak di dalam internal kontraktor sendiri, namun PT Cita Buana juga berpartisipasi kepada pemerintah, yaitu untuk penurunan penyebaran COVID-19 ini. Nah, itulah kebijakan yang ada di PT Cita Buana. COVID-19 hilang, pembangunan cemerlang. Lalu, bagaimana dengan pembangunan di perusahaanmu?